Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait, Rahayu di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman, kali ini kita ada video menarik tentang Pak Jokowi. Banyak banget orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Dan di sini ada seorang ulama yang mengatakan apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak mengada-ngada. Agar kita tidak panas dingin ya, silahkan monggo minum dulu terlebih dahulu. Untuk anak-anak abah, untuk kaum 16%, monggo diminum supaya nggak kepanasan. Ya, atau sediakan kopi supaya tenang, enjoy gitu ya, santai gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat videonya teman-teman. Mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014 beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor, satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah,
tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Kalau terkait dengan fitnah-fitnah tentang agama beliau, tentang beberapa isu yang menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau, saya orang yang melihat dan saya bukan orang yang gampang ditipu. Saya orang yang melihat bahwa ibadah beliau bukanlah ibadah dari orang yang baru belajar syariat sekarang. Bukan santri, tidak seperti tulab mahat tentu. Dalam sisi misalnya muntemaseh-masehang, ya. Dari sisi kefasihan, mengucapkan huruf demi huruf hijaiyah, ya beliau bukan santri. Tetapi dari apa yang saya saksikan dan yang kita saksikan itulah sekuat-kuat persaksian, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Bertahun-tahun dihina, dianggap berpura-pura, sampai pada titik di mana kemudian terjadi arus balik. Ternyata apa yang merupakan kenyataan itu berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Tentu bapak-bapak dan ibu memimpin negara sebesar Indonesia tidak bisa diukur hanya dari satu aspek kecil saja. Memimpin Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah. Jangankan memimpin Indonesia, memimpin NTB saja bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi beliau terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Terakhir yang keempat, ada hal-hal yang terus-menerus sampai sekarang didengungkan. Salah satu di antaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini ditekan, lalu diberikanlah contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi, contoh kriminalisasi ulama adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar enggak? Tetu atau nde ini? Mari kita uji. Pertama, secara umum ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan
bahkan direkam, yang ngomong itu direkam, tidak usah sampaikan namanya, direkam, Ustadz. Wah, kriminalisasi ulama di Indonesia, kita ini umat Islam digencet, kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majelis taklim. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan, masuk TV kemana-mana. Itu sama dengan orang yang kena mangan pelalah. Dia makan pelalah sate, makan sampai bekas bumbu sate masih ada di mulutnya, lalu dia bilang, susah zaman Pak Jokowi ini kita tidak dapat makan. Haluhu yukadzibu qawlahu. Dia sendiri bebas kemana-mana, muncul di TV, di media sosial, segala macam pengajiannya di mana-mana, diundang di mana-mana, pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang dia menikmati itu, lalu dia teriak-teriak, kita digencet apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Nah, ada. Pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid, bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari Kementerian Auqaf, turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja, siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Kadang-kadang khutbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim, ya Allah. Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian dari seorang tokoh. Bertanya, ini siapa? Oh, pengajian, Syekh. Pengajian apa? Saya sampaikan, oh, pengajian begini. Tempatnya di mana? Ya, di masjid. Bagaimana caranya? Ya, dibuatkan terop, bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh kepada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan, lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia. Lalu masih kita bilang kriminalisasi. Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan, iya. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya harus. Tetapi zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Sholat 5 waktu, pergi ke masjid. Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musolanya. 800.000 masjid dan musola seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musolanya. Ya. Jamaahnya masih kurang. Jadi tidak kurang-kurang. Kalau di tempat-tempat yang lain yang menjadi
pemikiran bagaimana mencukupkan jumlah rumah ibadah, jumlah masjid. Kalau di Indonesia yang jadi pikiran bagaimana mengisi masjid. Tetu atau ndek? Tetu atau ndek? Mau berekonomi secara islami di Indonesia, oh undang-undangnya lengkap. Tidak kurang undang-undangnya. Yang kurang apa? Semangat umat Islam untuk menggunakan undang-undang itu. Bank-bank syariah itu sudah banyak, termasuk terakhir Bank NTB Syariah, kita konversi penuh menjadi bank syariah. Wadahnya sudah ada, lengkap. Mau munakahat, mau melaksanakan tuntunan-tuntunan bersuami istri, menikah, dan semua kaitannya secara islami, Indonesia lengkap undang-undangnya. Mau berwakaf secara Islam, Indonesia ada undang-undang wakafnya, semua diatur. Itulah fasilitasi. Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan negara Islam itu pertama adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, Indonesia sudah masuk di situ. Negara Islam adalah negara yang tazharu fihi syara'iul Islam, yang bisa ditampakkan syiar Islam secara terbuka. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, sholat 5 waktu. Di Indonesia ini bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnahnya pun bisa secara terbuka. Banyak majelis-majelis tahajud bersama. Bahkan tidak seperti yang ada di Saudi, di Mesir, dan negara-negara yang lain, bahwa loudspeaker masjid itu hanya berbunyi ketika azan. Di Indonesia tidak sedikit loudspeaker yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan, walaupun di situ tidak ada orang ya. Nyala loudspeakernya, ngaji panjang, habis itu panjang. Di mana mau lihat? Pergi ke Turki, coba dengar di situ. Ada ndak? Sebelum sholat itu ada ngaji 10 menit, setelah sholat ada ngaji? Ndak ada. Ada ndak majelis taklim yang menggunakan speaker masjid? Setelah misalnya zuhur kemudian pakai speaker pengajian, atau setelah maghrib di Turki, di Mesir, di Saudi, ada ndak? Kalaupun pengajian itu ada, dia pakai speaker dalam, tidak menggunakan speaker luar. Jadi jangan termakan oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita berislam susah. Tidak, ruangnya sangat lebar, kesempatannya sangat luas. Bahkan kita sendiri yang sering tidak mampu menggunakan kesempatan dan ruang itu. Kemarin berkomentar mengaku malu dengan kepemimpinan keberhasilan Pak Presiden Joko Widodo ya. Besok-besok pindah negara ya. Pindah dari republik inilah. Karena yang akan menjadi presiden itu, yang akan datang itu adalah Pak Prabowo Subianto. Jelas beliau akan melanjutkan program-program Pak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Mas Gibran. Jadi ya silahkan, monggo pindah aja kalian dari negara ini gitu ya. Kalau kata Opung Luhut kan, ya udah ambil aja, keluar dari negara NKRI ini ya kan. Kalau nggak mau diajak bergabung, kalau nggak bisa membangun, hanya kerjaannya memfitnah ya, mengkritik sih nggak masalah, tapi jangan menghujat, memfitnah, menjatuhkan sesama anak bangsa. Itu tidak baik teman-teman ya. Itu yang jadi permasalahan di bumi pertiwi ini gitu ya. Ada segelintiran, sekelompok gitu kan, oknum-oknum yang merasa membabi buta gitu ya, sampai-sampai minta Anies jadi wakilnya Prabowo. Kan udah nggak secara konstitusi, tiba-tiba begitu gitu teman-teman ya. Itu yang tidak baik gitu ya, tidak harus dicontoh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, cukup segitu dulu ya teman-teman ya, berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini.
Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Kita bertukar pikiran di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.